Nah, di sini yoni narimas bedanya dengan yoni sebelumnya itu gimana sih? Yoni narimas itu digunakan untuk menyatakan perubahan kondisi dari nggak bisa menjadi bisa. Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13 ya, minasan. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar bahasa Jepang level N4 atau setara dengan buku Mina no Nihongo 2, bab 36. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada bab ini kita fokus belajar pola kalimat yoni. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Oke, langsung aja kita cari tahu cara pakainya dan pembentukannya seperti apa. Untuk bentuknya, dia menggunakan kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk nai. Lalu ditambah dengan pola yoni. Setelah itu baru diikuti dengan kalimat berikutnya. Biar lebih mudah, saya simbolkan menjadi kalimat A dan kalimat B ya, minasan. A, yoni, B. Nah, di sini pada kalimat A, itu nanti isinya adalah tujuan atau target yang ingin dicapai. Sedangkan pada kalimat B itu nanti isinya adalah usaha atau upaya yang kita lakukan agar kalimat pada si A ini tercapai. Atau kondisi pada si A ini terwujud. Kayak gitu minasan. Nah, pada konteks ini, yoni bisa kita artikan supaya atau agar. Karena menyatakan tujuan dan usaha ya minasan. A, yoni, B. Bisa kita artikan supaya A melakukan B. Agar A ngelakuin B. Kayak gitu minasan. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Contoh yang pertama. Wasurenai yoni memo shite kudasai. Wasurenai dari kata wasuremasen. Tidak lupa. Memo shite dari kata memoshimasu. Yang artinya mencatat. Sehingga bisa kita artikan supaya tidak lupa, tolong catat. Targetnya adalah tidak lupa, usahanya adalah mencatat. Kayak gitu minasan. Lanjut ke contoh yang kedua. Ie ga kaeru you ni mainichi choking shite iru. Ie kan rumah, kaeru dari kata kaemas, potensial ya, dari kata kaimas, membeli. Karena dia bisa, kaimas kan bisa membeli kan ya minasan. Jadi objeknya harus pakai ga bukan o nanti. Ie ga kaemas kaeru kayak gitu minasan. Mainichi setiap hari, choking shite iru dari kata choking shimasu yang artinya menabung. Sehingga bisa kita artikan supaya bisa membeli rumah, menabung setiap hari. Bisa membeli rumah itu adalah tujuannya, targetnya. Sedangkan menabung setiap hari itu adalah usaha yang dilakukan. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Oke, jadi seperti itu cara pakai pola kalimat yoni yang pertama minasan. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat yoni yang kedua ya. Nah, pada pola kalimat yang kedua, yoni di sini itu ditemani dengan kata shimasu. Yoni suru, yoni shimasu. Seperti itu. Jadi polanya sama persis minasan, dia menggunakan kata kerja bentuk kamus dan bentuk nai. Cuman di sini makainya itu bukan yoni aja, tapi yoni shimasu, yoni suru. Nah, untuk yoni suru itu digunakan untuk menyatakan usaha, sehingga dia bisa diartikan berusaha, seperti itu minasan. Nah, pada prakteknya biasanya yoni suru itu ada dua cara penggunaan minasan. Dia akan berubah menjadi yoni shite imasu dan yoni shite kudasai. Nah, yoni shite imasu itu menyatakan usaha yang dilakukan dan telah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi menyatakan berusaha melakukan sesuatu dan telah menjadi kebiasaan. Kayak gitu minasan. Sedangkan yoni shite kudasai, nah logikanya kudasai kan minta tolong minasan. Jadi digunakan untuk meminta lawan bicara agar berusaha melakukan sesuatu. Kayak gitu minasan. Wakarimasu ka? Nah, pada pola kalimat ini biasanya sering digunakan bersama kata keterangan seperti kanarazu, zettai ni, dekiru dake, dan lain-lain. Ini sudah saya bahas di pembahasan kosakata ya minasan. Seperti itu. Dan letak kata keterangan ini itu biasanya di awal kalimat minasan ya.
Oke, langsung aja kita ke contohnya biar makin paham. Contoh yang pertama. Dekiru dake mainichi undo suru you ni shite imasu. Nah, karena di sini menggunakan you ni shite imasu, berarti dia menyatakan sudah menjadi sebuah kebiasaan, berarti sudah dilakukan sampai sekarang ya usaha tersebut minasan. Dekiru dake sebisa mungkin undo suru dari kata undo shimasu berolahraga. Sehingga bisa kita artikan berusaha sebisa mungkin olahraga setiap hari dan sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang. Gitu minasan ya. Contoh yang kedua, zettai ni sake o nomanai you ni shite kudasai. Oke, zettai ni itu sama sekali jangan, kayak gitu ya minasan, sama sekali tidak, mutlak tidak, kayak gitu ya. Sake, minuman sake, nomanai dari kata nomimasen, tidak minum. Jadi bisa diartikan, berusahalah sama sekali tidak minum sake. Seperti itu minasan. Nah, seandainya kalau ada yang mau bertanya, seandainya saya pakai yoni shimasu di sini apakah boleh? Boleh minasan. Kalau kita logikakan ya minasan, shimasu itu kan menyatakan masa depan, berarti akan berusaha. Bisa. Contohnya di kalimat 1. Dekiru dake undo suru you ni shimasu. Berarti aku akan berusaha berolahraga. Kayak gitu minasan. Akan berusaha. Berarti belum dilakukan sampai sekarang. Itu aja minasan ya. Jadi kalian tinggal pahamin. Shimasu, shite imasu, te kudasai. Logikakan saja ya. Jadi kalau kalian udah serius belajar di N5, saya rasa ini ngerti ya minasan. Oke, kalau sudah langsung aja kita lanjut ke pola kalimat yoni berikutnya ya minasan. Oke, tadi kan yoni suru, yoni shimasu. Sekarang yoni narimasu minasan. Nah, cara pakainya gimana ya? Fungsinya untuk apa sih ya? Jadi kita langsung aja ya bahas minasan. Untuk polanya, dia hanya menggunakan kata kerja bentuk kamus saja. Oke, minasan. Lalu diikuti dengan yoni narimasu. Nah, tolong diingat minasan, yoni narimasu ini bisa dikombinasikan dengan berbagai grammar. Contohnya, yoni naritai desu, yoni narimashita, dan seterusnya ya minasan. Nah, di sini yoni narimasu bedanya dengan yoni sebelumnya itu gimana sih? Yoni narimasu itu digunakan untuk menyatakan perubahan kondisi dari nggak bisa menjadi bisa. Oke, kalau kalian menyatakan, akhirnya bisa membaca kanji. Harus pakai pola ini nanti, karena menyatakan perubahan dari nggak bisa menjadi bisa. Kayak gitu minasan. Oke? Nah, yoni narimasu sendiri pada buku itu kan nggak ada terjemahannya ya, minasan. Nah, untuk mempermudah dalam mengingatnya, kita bisa artikan polanya menjadi mulai menjadi bisa. Oke, kalau kalian terjemahin boleh, nggak terjemahin juga nggak apa-apa, minasan. Yang penting kalian ngerti cara pakainya. Kalau menyatakan dari nggak bisa menjadi bisa, harus pakai pola ini. Seperti itu ya minasan, dan pola ini tuh sering banget digunakan bersama kata keterangan seperti hotondo sebagian besar, yatto akhirnya, kanari lumayan, dan sebagainya. Kayak gitu minasan. Nah di sini karena dia menyatakan bisa ya minasan, dari nggak bisa menjadi bisa, khusus untuk kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja yang menyatakan potensi atau kondisi nanti kayak kelihatan dan sebagainya. Intinya yang pakai partikel ga untuk penanda objeknya ya minasan. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya. Contoh yang pertama, yatto kanji ga yomeru you ni narimashita. Nah, di sini pakainya narimashita, berarti sudah ya minasan. Yatto itu kan pada akhirnya. Yomeru dari kata yomimasu, membaca. Ini dirubah ke bentuk potensial ya minasan. Yomemas. Nggak bisa yomu di sini ya, harus pakai bentuk bisa. Oke? Bisa diartikan akhirnya menjadi bisa membaca kanji, dari nggak bisa menjadi bisa. Wajib pakai pola ini nanti minasan. Nah, kalau ada yang mau nanya, nggak bisakah saya bilang yato kanji ga yomemashita? Bisa minasan. Cuman pada prakteknya, kalau orang Jepang bilang kondisi dari nggak bisa menjadi bisa, pasti pakai pola ini minasan. Jadi dari sekarang biasakan pakai pola ini di situasi yang sesuai nanti. Menyatakan nggak bisa menjadi bisa, pakai pola ini. Oke? Lanjut ke contoh yang kedua. Mainichi renshu sureba
Dekiru yo ni naru yo. Mainichi kan setiap hari. Renshu sureba itu dari kata renshu shimasu, berlatih. Sureba itu bentuk syarat ya, minasang, kalau berlatih. Oke? Dekiru yo ni naru yo akan menjadi bisa. Sehingga bisa diartikan, kalau berlatih setiap hari akan menjadi bisa loh. Gitu minasang. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya minasang. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, berupa percakapan. Si A bertanya, Mo jitensha ni noreru yo ni narimashita ka? Jitensha kan sepeda. Noreru dari kata norimas, naik minasang. Noremas, noreru bisa naik. Sehingga bisa diartikan, apakah sudah menjadi bisa naik sepeda? Nah, menjadinya boleh dihilangin. Langsung aja nggak apa-apa. Apakah udah bisa naik sepeda? Lalu si B menjawab. Nah, seandainya jawabannya udah bisa, kalian bisa jawab seperti ini. Hai, yatto noreru yo ni narimashita. Yang artinya, ya akhirnya bisa naik. Kayak gitu. Wakarimasu ka, minasang? Oke, nah sekarang tolong diingat baik-baik. Kalau kalian jawabannya itu belum bisa, kalian nggak boleh jawabnya seperti ini. Iye, mada noreru yo ni narimasen. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena yoni narimas itu hanya menyatakan dari nggak bisa menjadi bisa. Berarti kan positif minasang. Dia nggak bisa digunakan dalam bentuk negatif seperti ini. Jadi nggak bisa ya minasang. Kalau memang jawabannya belum bisa, kalian tinggal jawab seperti ini. Iye, mada noremasen. Atau mada norete imasen juga bisa. Kayak gitu ya minasang. Enggak, belum bisa naik gitu. Wakarimasu ka minasang? Tolong diingat baik-baik ya, biar nggak salah nanti ketika ngomong langsung sama orang Jepangnya. Kayak gitu minasang. Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan yoni narimas. Menyatakan kondisi dari nggak bisa menjadi bisa. Cuman ada satu tambahan di sini minasang. Yoni narimas yang menyatakan dari nggak bisa menjadi bisa, seandainya kata kerja yang digunakan itu bukan bentuk potensial atau keadaan, melainkan yang digunakan adalah kata kerja transitif, di mana objeknya itu make o minasang. Nah, kalau konteksnya seperti itu, yoni narimas bukan menyatakan dari nggak bisa menjadi bisa, tapi menyatakan sebuah kebiasaan baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya setelah saya nonton anime, saya mulai belajar bahasa Jepang. Nah, itu contohnya dari bukan kebiasaan menjadi sebuah kebiasaan baru. Kayak gitu minasang ya. Nah, yoni narimas di sini untuk konteks ini bisa kita artikan mulai. Kayak gitu minasang. Tanpa diterjemahin pun nggak apa-apa minasang. Tapi biar lebih mudah diingat, kalian bisa artikan mulai. Oke, langsung aja kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama. Daigaku o sotsugyou shite kara hataraku you ni narimashita. Yang bisa diartikan, setelah lulus dari universitas, saya mulai bekerja. Kayak gitu minasang. Jadi mendapat sebuah kebiasaan baru, yaitu bekerja. Kayak gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Kyonen kara anime o miru yo ni natta. Yang artinya, dari tahun lalu aku mulai nonton anime. Sebelumnya kan nggak suka mungkin. Ih, najis nonton anime. Tahu-taunya tahun lalu dia mencoba nonton dan keterusan sampai sekarang. Kayak gitu minasang. Wakarimasu ka? Ini tambahan aja ya minasang. Apabila kata kerjanya itu bukan bentuk potensial, berarti dia menyatakan sebuah kebiasaan baru. Kayak gitu ya minasang. Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke tambahan lagi satu aja. Nah, tambahannya itu adalah kata sifat sebagai kata penjelas. Nah, dulu kita udah belajar kata sifat i maupun na ketika dia menjelaskan kata benda, i dan na-nya kan tetap. Atarashi hong, kirena hito, kan kayak gitu minasang. Apabila kata sifat i dan sifat na itu menerangkan kata sifat maupun kata kerja, i dan na-nya itu dicoret, lalu diganti i menjadi ku, na menjadi ni. Baru diikuti dengan kata kerja maupun kata sifat. Nah, kalau dipikir-pikir polanya mirip dengan
narimas kan ya minasang. Kata sifat i-nya menjadi ku, kata sifat na-nya menjadi ni. Kayak gitu minasang ya. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya minasang. Ini tambahan, saya rasa pasti ngerti kan ya. Motto kuwashiku hanashite kudasai. Kuwashiku itu dari kata kuwashi yang artinya detail atau rinci. Hanashite dari kata hanashimasu yang bisa diartikan berbicara atau bercerita. Sedangkan motto itu artinya lebih. Sehingga bisa diartikan tolong berbicara lebih detail, lebih rinci kayak gitu minasang. Nah, di sini kuwashi karena dia kata sifat i menerangkan hanashimasu, dia pakainya ku. Kuwashiku. Jadi i-nya dicoret menjadi ku kayak gitu minasang. Contoh yang kedua, hayaku jouzu ni kanji ga yomeru you ni naritai. Nah, di sini hayaku dari kata hayai, cepat ya minasang, karena dia menerangkan jouzu, i pada hayai berubah menjadi ku. Kemudian jouzu, kan dia kata sifat na ya minasang, na-nya berubah menjadi ni, karena jouzu di sini itu menjelaskan yomeru-nya. Yomeru kan bisa membaca. Oke, hayaku cepat, jouzu itu pandai, kanji kan huruf kanji, yomeru bisa baca. Sehingga bisa kita artikan, ingin cepat pandai bisa membaca kanji. Ada kata bisa ya minasang, karena kan yomemas, yomeru. Dari kata bisa membaca, seperti itu. Yoni naritai, dari kata yoni narimas, pola kalimat sebelumnya menyatakan kondisi dari nggak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Hayaku menjelaskan jouzu, cepat pandai. Kemudian jouzu di sini menjelaskan yomeru, pandai membaca. Kayak gitu ya minasang, semoga bisa dipahami. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya, minasang. Sekarang yang terakhir, saya ada latihan untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan di kolom komentar, minasang. Biar bisa kita koreksi bersama ya jawabannya. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya, minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.